A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma asrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang ambo muliakan, angku-angku, bapak-bapak, kaum muslimin, saudara-saudara, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kita muliakan, Bunda kandung, ibu-ibu, kaum muslimat, insyaallah kita doakan menjadi wanita-wanita penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, dan kenikmatan itu Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhenti sampai di dunia saja. Kenikmatan itu berlanjut, dan semoga kita dapat nikmat yang sebenarnya. Nikmat nan di dunia ko baru 1% Allah agih kawak baru. Berapa? 1%. 99% lain akan kita terima di surga. Amin ya rabbal alamin. Siapa orangnya? Orang nan pandai bersyukur, berterima kasih terhadap nikmat nan 1% kuah. Berterima kasih ke Allah, bersyukur ke Allah lah diagih nikmat nan 1% ku di dunia. Allah agih nan lebih gadang dari 1%. Tapi kebanyakan manusia tertipu dengan yang 1%. Tertipu nan cie, lupa dengan 99 lain. Makanya awak mencalik dunia ko cukik je sebelah mata sen. Jangan mancilala luak mencalik dunia ko. Karena keindahan dunia itu baru satu dari sekian ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu, apa-apa yang kami muliakan, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah dengan cara berzikir, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita minta kepada Allah agar disampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan menolong awak melalui titah dari Allah. Melalui titah dari Allah. Kalau melalui titah dari Allah, otomatis punya syarat. Syarat yang pertama, cinta ke Allah, cinta ke Rasul. Tak hanya sekedar cinta saja, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Caranya mengikuti semua yang sudah Rasulullah bawa kepada awak.
Yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Yang disuruh oleh Rasulullah kita karajukan. Bab itu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tu tidak akan mengecek kecuali apa yang sudah Allah perintahkannya. Maknanya ketika awak taat ke Rasul, insya-Allah awak taat ke Allah. Tapi kalau awak membangkang ke Rasul, sesungguhnya awak sudah engkar ke Allah. Maknanya salawat kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dapat awak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat pertolongan di padang mahsyar, yang antah ba'a rasanya nanti di padang mahsyar, dan nanjale luar biasa azabnya. Bahkan ulama mengatakan fitnah yang paling gadang dirasakan oleh seluruh umat, baik yang taat kepada Allah ataupun yang tidak taat kepada Allah, merasakan ba'a rasanya padang mahsyar tu. Nah, ketika orang-orang beriman merasakan padang mahsyar bantu itu bana padiahnya, maka datanglah pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang nan paling banyak berselawat ke Nabi. Makanya perbanyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masuk kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang solat dan yang berkaitan dengan solat. Itu kaitan kita dengan Allah. InsyaAllah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan cuba membahas tentang bab zakat. Apa Bu? Jadi di dalam diri awakku ada tubuh awak, jisim namanya Bu. Tubuhku punya hak. Haknya beribadah ke Allah. Harta awak pun punya hak. Haknya dibalanjokan di jalan Allah. Badan awakku punya hak. Haknya beribadah ke Allah. Makanya Allah akan menyiksa umat manusia yang tidak membayar hak tubuhnya. Tubuhku punya hak untuk beribadah, tubuhku punya hak untuk istirahat. Makanya awak tidak boleh terlalu memasukkan diri dalam ibadah. Tak boleh memasukkan diri dalam ibadah yang tidak kita sanggup. Tapi kalau solat wajib dan 5 waktu tu sanggup waktu sadonya, sanggup dah boleh. Tapi ketika tak sanggup awak du tagak, hak tagak tak do di badan awak le do, wak pasu tagak baaleh takongkang aku lakang sudah, maka boleh do duduk. Ketika tak taluk duduk, takongkang lah itu Bu. Tajatuh juga ke belakang, tasianga ke belakang, tasungku ke muka Bu. Takongkang ke belakang, takongkang ke belakang, jatuh dek gara-gara duduk tadi. Boleh lalu. Tak lalu maksudnya tak lalu bakaruh dah Bu ya. Berbaring. Ketika tak taluk ketiga-tiganya le, tagak tak taluk, duduk tak taluk, berbaring tak taluk, ale ala stroke sadonyo, stroke 100%, tinggal nak menggari biji mata sele, nak gari sadonyo le, baale isyarat se, nyanjat le sembahyang tak boleh tinggal. Tu hak badan.
Kalau hak haratu dibalanjokan di jalan Allah, maknanya Allah berang awak mubazir. Berang Allah awak mubazir. Dibalanjokan haratu awak kepada sesuatu yang dak haknya. Contoh berfoya-foya, membali sesuatu yang dak ada pagunanya untuk awak bali jo. Contohnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jilbab awak rancak je baru. Segih je baru. Barasiah je baru. Pai ke pasar sekali. Nampaklah jilbab ko agak mentereng sikit. Ambo balilah jilbab ko cek. Dia tanya harganya. 150,000 bali. Sampai di rumah jilbab masih ada. Boleh, tapi tidak di haknya ledoh. Mubazir awaklah kanyang bertambuh je baru. Kira-kira hati baru. Awaklah kanyang bertambuh je baru. Maka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala membalanjokan haratu tu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Walaupun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permasalahan duniamu kamu yang tahu, kata Rasulullah. Walaupun awak nan lebih tahu permasalahan dunia awak, permasalahan apa yang kita butuhkan, tapi awak punya batasan-batasan dalam memakai haratu. Memakai haratu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah zakat. Zakat. Dalam pengertian bahasanya, zakat ku diambil dari bahasa Arab. Artinya adalah barasiah. Barasiah. Sedangkan dari bahasa istilah atau pengertian syariat hukum Islam, yang zakat itu adalah kadar harta yang sudah sampai pada masa tertentu dengan harta yang tertentu pula. Tak sado haratu dan wajib zakat doh. Jadi beku Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara zakat cuma ada 5 yang digarisbawahi oleh ulama yang wajib dizakati. Kemudian ulama kontemporer menambah beberapa harta yang wajib dizakati. Beberapa harta nan wajib untuk dizakat. Jadi pada intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam haratu awak tu ada nan wajib awak keluarkan, ada nan tak wajib awak keluarkan, sunat namanya. Nan wajib tu mah zakat tadi. Nan kedua, tidak wajib awak zakat, tidak wajib awak keluarkan, tapi sunat, namanya sedekah alaih, infak alaih, waqaf alaih. Alaih bu? Itu selalu. Itu saya talai tidak kerajaan bu ya. InsyaAllah lain bu ya. Ustaz menyepelekan kami banyak. Ustaz. Kami sedekah 5,000 Ustaz. Tiap hari Ustaz. 5,000 kali lah 365 tahun. 365 hari. Lah berapa bu? Sedekah tu. Makanya nanti ulama mengatakan kalau tidak cukup syarat awak untuk berzakat, sayui sangin lain. Sangin tu bu. Sakitik lainnya. Contoh, awak punya kambing 39 ekor. Tak ekornya bu ya, jo kambing-kambingnya. 39 ekor. Tinggal cik lainnya. Tinggal
cie lain. Kebetulan nan 39 ko adonan manganduang cie. Bisuak kalau iya, bisuak setahun lain. Atau sangin namanya tu bu. Sakit tek le cukup 40 tapi nan yang kambing ko ndak boleh awak zakati doh. Baman tu nan cie ko lun sempurna umurnya le. Alun sempurna umurnya. Maka ketika tu ibu-ibu yang dirahmati Allah, awak tak wajib zakat. Tapi atuh boleh bersedekah. Boleh bersedekah. Karena pada intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti dalam Al-Quran Allah jalihkan dalam surat At-Taubah, khudhu min amwalihim, ambillah oleh kalian min amwalihim, dari harta-harta orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan, sedekah. Sedekah. Di dalam tafsir dijalihkan sedekah ku adalah zakat. Karena khudhu disiko maksudnya dipaksa untuk diambil. Maka zakat tu di zaman Abu Bakar Siddiq ada orang yang menentang tak wajib zakat le dong. Baku bantu itu karena Nabilah meninggal. Kalau Nabilah meninggal, maka tak ada kewajiban zakat le dong. Maka banyaklah manusia ketika tu mengingkari perkara zakat. Tak mau orang membayar le dong. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq, siapa saja yang tidak mau membayar zakat, makanya engkau sama juga tidak mau solat. Maka dikiaskanlah zakat dengan solat. Jadi siapa yang tidak mau bayar zakat, sama juga meninggalkan solat. Orang meninggalkan solat wajib diparangi. Berarti orang yang meninggalkan zakat wajib diparangi. Tapi kini lah orang memarangi orang zakat bu. Malihnya aduh bu, orang lah sampai satu nisab dijualnya hartonya. Iko menipu namanya bu. Contoh, hartonya lah sampai satu nisab. Hartonya adalah sampai satu nisab. Dikuranginya supaya nak bayar zakat. Dikurangi supaya nak bayar zakat. Alah sampai hartonya satu nisab, dikurangi hartonya supaya ndak membayar zakat. Perkara bantu iko kata ulama wajibnya membayar zakat walaupun dikuranginya. Bahawa itu kanonnya lah menipu. Ada orang macam itu tu. Nanti insyaAllah kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari zakat tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah tadi khudhu min amwalihim sadaqah. Ambillah oleh kalian dari harta-harta mereka yang kaya-kaya sedekah, sebagai sedekah. Sedekah dengan makna zakat, tapi bisa kita maknakan secara hakikat, yaitu sedekah. Agunanya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan diri mereka, untuk mensucikan harta mereka, dan untuk mensucikan diri mereka. Jadi kegunaan zakat itu dua, untuk mensucikan harta, untuk memberasiahkan harta, untuk memberasiahkan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, dari mana berasihan harta akan berasiah tu Ustaz? Yo. Dapat dari yang halal Ustaz? Yo. Karena di dalam bagian harta yang Allah agih kepada awak ada hak-haknya. Ada orang yang punya. Yang punya sia ada hak fakir miskin dalam harta itu. Ada hak orang anak yatim dalam harta itu. Kalau dalam zakat, dalam harta itu ada hak asnaf yang 8. Maka wajib agihkan.
Sadonyo Allah minta kawak tidak. Baratuh Allah minta kalau amih 2,5%-nya. Ibu ada amih di rumah. Nya kecil lah gini beko. Jikalau ada amih ibu di rumah basimpan tak pakai dah ya. Basimpan dia wak tak pakai dah. Sampai satu nisab maka wajib keluar zakat. InsyaAllah nanti kita sampaikan nisabnya barang Ustaz. Kalau bersimpan wah. Tapi kalau kami pakai bahasa dipakai dan sekilo tu. Ada orang yang pakai sekilo. Laki kali ya, laki ke subang, laki ke hidung, laki ke galang, laki ke galang kaki, laki ke kaluang. Kaluangnya agak 50 gram kan, lamangku jalan. Kau ada dipakai atau tidak dipakai secara serentak, atau dipakai cek-cek disimpannya sebagian. Maka dua pedapik nanti. Ibu-ibu kan suka nyimpan amih kok. Ibu ya? Tak sadonya bu ya. Kok seandainya ada, maka wajib keluar 2,5%. 2/5% tu no. 2,1/2%. Jadi itu ketika wak keluarkan haratua tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan barasiahkan haratua. Allah barasiahkan haratua. Artinya ketika wak nanti basobok jo Allah, dipertanggungjawabkan seluruh haratua oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pertanyaan, haratua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, lai dikeluarkan hak haratua ko, kata Allah. Lai ya Allah, kama dikeluarkan dek lun sampai nisabnya ambo keluarkan sedekah ya Allah. Dek lah sampai nisabnya ambo keluarkan zakat ya Allah. Itunya. Barasia haratua ikunan haratunan sebenarnya. Jadi haratunan awak keluarkan tadi itu pun akan dikembalikan ke awak nanti di akhirat. Dapat pahala. Jadi sadonya kawak, sadonya sananya. Rugi ibu bapa sadonya berzakat indah. Allah butuh haratua. Indah butuh dah. Allah nak magiah mengaju, Allah minta kawak. Kan Allah yang magiah tu ya. Sianan magi haratua ko sadonyo Allah. Ka Allah minta lu balia. Untuk ada Allah tu sebanyak aku harta liau. Nan di dunia aku sampai kita sampaikan kie baru tu. Nan harta beliau ku lapih ndak tahu tah sampai di mana harta beliau ku. Amakonyo kalau nyo ingin haratua ko barasia, maka keluarkanlah haknya. Salah satunya kalau sampai syarat, maka wajib berzakat. Sekali setahunnya bu. Itu pun kalau sampai nisab. Berniat bu ya. Niat bu, bisa awak berzakat dekat sekali ustaz. Ya bu. Niat bu ya. Rajin-rajin kerja ke petani bu. Pergi ke sawah, niat. Ya Allah, ampunnya berzakat tahun besok ya Allah, izinkan ya Allah. Ya bu, supaya dapat pahala zakat, nak barasiah haratua. Sudah tu alai wa tuzakkihim biha, dan mereka barasiah jiwanya. Orang yang murah baragiah, orang nan murah magiakan zakat, orang nan murah memberi, itu hatinya janih atau kumuah tu bu? Bu? Busuat hatinya tu. Kalau ma beda orang dermawan jo orang ceke pilih balapi.
Dia nyo cekir tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena nyo cinta dengan dunia. Dunia ku dimasukkannya ke dalam hatinya, lah jalih dunia ku hino, samantara sifatnya dimasukkan ke dalam hatinya. Makanya payahnya magih kurang. Makanya nyo cari elah untuk nak berzakat. Dek hatinya ku muah. Nah, orang nan suku berzakat, orang nan suku bersedekah, orang nan suku berinfak, orang nan suku bernafkah, itu sesungguhnya hatinya berasia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari bab tentang bada'al wahyi, pertama sekali wahyu itu turun, kata sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ajwadun nas, orang yang paling dermawan, sehingga kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti angin sepoi-sepoi. Ibu kalau dapat rezeki dari orang, membudui orang tu magi ibu, kira-kira apa rasanya? Campak lah kenar tuang itu kan itu. Ndak dapat awak angin sepoi-sepoi dah. Tapi kalau ada orang nan magiakan haratu kepada awak, dia gianyo zakat kepada awak, sudah tu keceknya. Bu, semoga ibu mendapatkan haratu ko dilimpah, diberikan keberkahan oleh Allah. Inyo doakan awak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf Bu, kalau seandainya ada risiko, ambo mohon maaf kalau seandainya tersinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah. Ada sebagian daerah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dan kita tidak senang dengan perkara itu. Magiahkan zakat dengan cara mengumpulkan banyak orang, kemudian dia giah. Nak suka buat tu Bu. Agiah ke rumahnya. Bila je lewat meminjaan kaki ke rumah orang miskin Bu. Mah boy berang ampun nampaknya. Karena ada suku pada Bu tenang. Pai awak ke rumah orang tu, injaan kaki awak nan rancak nan injak di dalam karpet nan paling mahal dari Turki. Sekali-sekali injakkan ke lunau tu Bu. Pailah ke rumah orang bangsa itu, caliak rumahnya. Itu akan melunakkan hati wa. Tagawa dia tu alpar wa lempar pitih itu ke orang. Di amplop. Orang datang ke wa menggerudu. Menggerudu tahu? Tahu menggerudu kan? Orang kalau di soraan pitih di bobo. Siapa yang ndak nyo pitih? Tibuasan pengumuman bahwa si bapakku, si ibuku, orang kayuku akan membagikan zakat. Alun tibu masuknya lah tibuak sinan. Dibagikan jam 2 nanti, jam 1 lah tibuak. Mantun kalau kepitih ke Bu. Tapi kalau tuan Allah membawa Allahu Akbar, becah. Tangguang stek. Amun nak syukur itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Amun berdoa kepada Allah, ya Allah kalau seandainya hamba aku kayo, ya Allah hamba aku kayo, jangan seperti orang-orang itu. Karena akan mengakibatkan kesombongan balik. Hendak hati itu yang suci doh, tapi kari hati itu jadinya. Tapi kalau bisa ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika awak magiakan zakat ke orang, tangan kanan magi, tangan kiri nanti tidak usah tahu leh. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Janganlah engkau batalkan nilai pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan cara menyebut-nyebut di tengah-tengah masyarakat, wal adha, dan menyakiti perasaan orang yang kita agiah. Contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lah awak agia zakat ndak disapunya awak donya lah berhasil kok. Nyo fisabilillah menuntut ilmu, pergilah ke Mesir. Pulangnya disapunya. Alah, Safandi itu aden bagi zakat petang rumah. Banyak kasus seperti itu Ibu.
Cukuplah Allah yang membalih, tidak usah awak menyabui. Jadi kalau bapa ibu kayu bisuak, ada anak awak nak berangkit ke Mesir, contoh Sisan, Sisan dia pulang. Boleh apa ya? Beku ada babnya magiakan zakat kepada anak nanyo berjalan. Boleh? Kan anak awak tu Sisan. Magiakanlah zakat mereka. Ada zakat padi, agiakan sekarang. Biar buat ke Mesir. Tapi tak lah tu. Pitih boleh. Pitih kayaknya. Alah adanya mama pun dana kemari ibu. Biarlah mau bantu lah. Ya bu ya, mudahkannya berjalan ke sini. Ada sinisa, si caya. Sinisa, ada anak-anak awak disiko yang kau berangkat ke Mesir, mudahkan jalannya bu dengan zakat boleh. Tapi pulangnya bisu ada sapunya biasalah. Alah pulangnya ngih lu kayak jangan sabik-sabik le bapa ibu yang dirahmati Allah. Biarkan hendak kumuh hati awak balik. Hati awak lah awak berasiahkan, awak kumuh balik, awak bobok balik, awak masukkan racun dalam tu balik. Rugi nak awak kira-kira bu? Rugi. Bersedekah, berzakat, mengobati hati dan suku takabur ke Allah dan suku sombong kepada manusia. Jadi ketika hati sudah betul-betul mampu mengendalikan hasrat diri, mampu mengendalikan nafsu hawa untuk mencintai dunia, murah hati untuk magiahkan sedekah ke orang, murah hati untuk magiahkan zakat kepada orang, insya-Allah hati itu akan berasiah, Pak. Kau tak sia-sialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzakat tiap hari, Pak. Bersedekah tiap hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskinnya beliau bukan membeli tanah, tidak. Bukan membeli istana, tidak. Bukan membeli baju mewah, tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan indak makan selama 3 hari. Bukan karena kemiskinannya, tapi karena kedermawanan beliau kepada orang-orang. Ada orang datang ke rumah beliau, dia giah diliau. Tinggal korma cik le ya Rasulullah, kata Aisyah, ambil kemari, awak balah 2. Dibalah di Nabi. Dia giah ke orang kocik, di Nabi separuh, dibagi 2 lo dan separuh tu bu. Le taluk bu duit untuk itu. Tak tahu kami kalau zaman kini Ustaz. Manteh sen kami pagi tak bisa Ustaz. Manteh le tu bu. Minum teh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi paguno dari zakat tu 2. Yang pertama untuk mensucikan harta awak, yang kedua untuk mensucikan diri awak dari sifat-sifat sombong, takabur dan cinta kepada dunia. Karena itu sifat jelek sadanya bu dalam hati. Sombong dalam hati, takabur dalam hati, riya dalam hati, cinta dunia dalam hati. Kalaulah ada ikut sadonyo ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan ikutlah bakari dalam hati awak, payah solat bana awak tapi nyo dipandang oleh orang, lah bakari riya dalam hati awak tu. Makanya yang pertama sekali yang diminta oleh orang ketikalah meninggal dunia, nampaknya siksaan tu, nyo balik nyo lihat ke dunia, manga amalannya yang pertama sekali nyo kerajuan bersedekah. Karena bersedekah ku Bapak Ibu yang dirahmati Allah sungguh baik kerajuannya. Beda aja solat. Zakatku sungguh baik untuk mengerajukannya. Dek karena ndak timba balik dah. Kalau solat awaknya yang beruntung. Ada orang lain beruntung. Awak magiahkan pitih ke orang, magiahkan zakat ke orang, magiahkan sedekah ke orang, lain ada dapat dia awak sudah tu. Nampak pahala tu sedang gunung bu. Ndak nak. Nan nampak dia awak kalau orang berhati cekeh, nan nampaknya rugi tu.
Datang orang kemari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, si Pakiah namanya, diketok pintu. Assalamualaikum, maaf nak, ndak ada baris di rumah. Tu doa tu bu. Kok nyampang lai tiba mencik ke rumah awak ka. Agi sila agak setekong tu bu. Kau cik pun dah tahu setekong. Sagale agi. Bismillah. Dulu pernah mau sampaikan ketika Ramadan. Ketika magiahkan zakat, perkara miskin tidak boleh diteliti. Miskin ya, fakir dan miskin tak boleh diteliti. Datang orang miskin ke rumah awak, fakir ke rumah. Keceknya kawak, Ustaz Fandi, amboku miskin Ustaz. Tak boleh tanya, memang lu miskin, baju si rancak, tenaga si rancak ya orang. Tak boleh tu. Kalau datang orang bersaksi kenya, ambo miskin Ustaz, agih langsung. Agilah langsung. Tapi kalau berhutang baru diteliti. Berhutang untuk airnya. Kalau berhutangnya untuk beli oto gagah, nak lihat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua hikmah dari berzakat. Nan pertama untuk mensucikan diri awak, nan kedua untuk mensucikan harta. Ketika harta dan diri sudah disucikan, awak tak cinta kepada harta awak tidak lagi menjadi prioritas dalam kehidupan awak, maka diri awak akan gampang untuk melapihkan harta tadi. Kalau hatilah gampang untuk melapihkan harta, maka kita akan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, zakat fitrahku adalah rukun Islam nan ka berapa? 5 kape? 5. Ampe. Yang mas mananya gua? 5 ampe. Tawar Ustaz ampe 5 lah. Ada dua versi bu. Ada yang mengatakan, tapi yang haji tetap belakang. Di dalam hadis arba'in nanti ibu bisa cari hadis kena salah bu, hadis nan kedua cek, hadis nan ketiga cek. Kena salah biko cek arba'in ana Ustaz. Hadis ketiga tu dijalihkan bahawa yang pertama sekali itu syahadat. Nan kedua rukun Islam ya. Yang kedua solat. Nan ketiga puasa. Nan keempat zakat. Keempat zakat. Nan kelima haji bagi yang mampu. Di hadis nan kedua, bunyan Islamu ala khamsin tu, mana salah mu urutannya berbeza. Syahadat tetap, solat tetap, nan ketiga zakat, nan keempat puasa, nan kelima haji. Beda aja. Puasa je zakat. Zakat dinaikkan, puasa diturunan. Itu bu. Jadi yang terjadi di siku sesungguhnya antara berpuasa dan zakat itu membutuhkan pengorbanan. Puasa membutuhkan pengorbanan kita 1 hari melepaskan hawa nafsu. Sedangkan zakat mengeluarkan seluruh harta kita untuk Allah, dan kita sadonya sepakat suka je harta. Ada orang yang tak suka je harta. Kalau orang gila yang tak suka je harta. Jaga ti 1000 cempaknya tu. Anak ketik je. Bukan punya anak ketik ke apa? Jaga ti 50,000 nak suka je tu. Dia ke mainan ombeng-ombeng buruak, sakuak lu lai, sakuak tu apa? Buruak dia ke kenyo, tu yang dipilihnya. Artinya nak artinya je piti tu. Tapi kalau yang waras suka je piti bu. Suka tapi sebatas di tangan, jangan sampai ke hati. Itu. Jadi zakat tu merupakan salah satu dari rukun
kalau seandainya awak lah punya kekayaan lah sampai satu nisab, anggan awak membayar zakat. Andaikan rukun Islam tu adalah tiang dalam rumah, satu tiang alah runtuh. Satu tiang alah runtuh. Jadi kalau solat wajib tanpa syarat, syahadat wajib tanpa syarat, puasa wajib tapi pakai syarat. Ya bu ya, kalau mampu tidak berjalan wajib solat, wajib puasa. Zakat ada syarat wajibnya. Haji wajib ada syaratnya. Jadi nan kalau seandainya lah sampai syarat dari nan tiga ko, ndak jawak karajokan samo jo maci ape boko bo lai tagok maci ape ko diambil di orang bisa bo tiga bisa jo empat lima ndak bisa orang ambil dia tu. Kalau lah sempurna kalimo-limo, makanya berdoa ke Allah, ya Allah ya Rabb, sempurnakan ambo untuk bisa melakukan rukun dan limo tu ya Allah. Bisa syahadat lah selesai, bisa solat lah selesai, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji, insya-Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktu isya kita lah masuk, maka kita cukupkan hikmah dari berzakat dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat, yaitu sedekah, infak dan lain-lainnya yang berkaitan dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan depan kita akan bahas tentang benda yang wajib untuk dizakati. Ada 5 ditambah nanti berapa hal, yaitu salah satunya zakat wang, zakat profesi, zakat harta temuan, zakat harta toko, atau zakat hutang. Zakat hutang, awak dibayar orang hutang 100 juta, bayar wajib zakat juga. Besok insyaAllah akan kita bahas. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ada yang Bapak Ibu yang nyu tanya? Berbeda. Ada Bu. Pagang gadai tiba-tiba ya. Ya. Okey. Jadi permasalahan pagang gadai khusus di Minangkabau ya. Kita rujuk pendapat dari Profesor Amir Syarifuddin. Beliau dosen di UIN Padang IB, Imam Bonjol. Beliau pernah menjalihkan tentang pagang gadai atau gadai yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Itu kebanyakan riba. Satu, kebanyakan riba. Di mana letak ribanya? Contoh, ambo je ibu menyalang pitih kawan ambo. Kecik bu, Ustaz, salangkanlah ambo pitih agak 3 meh, kan mentun dulu. Aku ada tanah Ustaz. Tanahku sabananya sebagai penjamin. Penjamin. Jadi ketika awak sudah mambiak dalam konsep Islam, haratunan diagiah ke awak tadi bukan milik awak. Itu asalnya, bukan milik awak. Kalau akadnya seperti itu, tidak milik awak itu bu. Jadi pernah kita sampaikan di Guguk Rendah, bukan milikinya, tapi milik siapa? Milik orang yang sudah meminjam pitih kawan. Nah, ketika orang yang meminjam pitih tadi digadaikannya tanahnya tadi kawak
Kambo tadi bu ya, ibu nyelam piti. Kawak. Maka yang ambo tadi tidak boleh menggarap satu. Tak boleh dikerajukan tu haratu. Dulu kata guru ambo ketika berajar tentang pergadaian atau gadai, haratu yang sudah dititip tidak boleh digisia-gisia. Itu dua. Salamuku manusia menggisia haratu gua, apalagi tanah sawah. Bayangkan bu, awak banyalang pitih 3 Mei. Cara jalan keluarnya bu, ba caranya Ustaz, baliakkan haratu ku baliak. Kalau seandainya awak hitung totalnya rupanya dengan menggarap sawah orang tadi, Allah keluarlah padinya sebanyak 3 Mei. Pas baliakkan hartu ku baliak. Kalau balabiah, labiah tu riba namanya. Sama je orang butang. Orang butang ba? Ibu butang gambo 3 Mei, baliak ampe ame. Paham ya? Maka orang yang memakan tanah gadai di Pakan Senayan khususnya tu bu, itulah ada seminarnya dulu. Tapi ada je orang nan takut tu. Ada nan takuinya untuk membaliakkan haratu ko, padahal nak haratunya tu. Ya bu. Maka orang tadi, makanya ibu-ibu, tapi nanti ada satu pendapat, salah satu dari guru kita menyampaikan, kalau awaknya pegang gadai, akadnya jual beli. Jangan gadai, jual beli. Bara awak beli ko 10 ame, iyalah aku tanah. Selesai. Kok ka dipakainya pakailah, kok ka dipangailah. Tapi kini haratu tanah gadai tu Allah dipusakui puluh. Aku parah dulu leh. Aduh kejadiannya di gugur rendah tu. Tanya kamu. Ayo paniang awak menjawab sudah tu leh bu. Ba caranya leh tu. Ya bertobat selah banyak-banyak leh. Allah dibagi haratu ku bu. Anaknya kena salam bulimu. Tanyanya kamu, amak japaknya lama tinggal. Dibagilah haratu ko jadi 5. Kalau dibagi nani ko lah dijualnya nani. De orang nan punyo tu ndak mampu untuk membayar hutang. Kecuali si orang yang menggadaikan tadi keceknya, ibu bali selah haratu ambo ko tanah ko. Tu boleh tu. Boleh tu. Datang orang yang meminjam piti tadi akhirnya, bu ibu bali selah tanah ku jo harago nan samo. Allah ambo garap tanah ku, ternyata pas 3 Mei. Ambo baliakkan baliak atau ambo jual baliak. Tu boleh tu. Tapi kalau ndak ada kejalihan bantu itu, ayo selama-lamanya lah awak makan harta haram. Ya bu ya. Jual bali. Boleh ya. Kalau ada jual bali tak ada. Nya jual bali jalih bu ya. Kalau jual bali jalih akadnya. Kalau akad pergadaian ku nak jalih. Ba cara akadnya dulu. Orang tua-tua awak dulu. Ikut kan haratu gadai ku kan yang dulu-dulu pak. Nan dulu. Kini untung-untung dah boleh dah tu nak yang menteri itu. Langsung saya jual kalau itu. Akad jual beli atau sebagai jaminan. Sebenarnya bu, aku ada gadai itu sebenarnya untuk meringankan orang nan meminjam. Ibu tetap bisa memakai haratu ibu ko dengan jaminan kalau seandainya dalam masa tenggat 1 tahun ibu tidak bisa membayar, maka haratu ibu ambo sita. Itu sebenarnya. Makanya dalam mazhab Maliki jalih dinyo. Jalih. InsyaAllah nanti kan kita bahas dalam pegadaian.
dalam pergadaian. InsyaAllah ya. Jadi kalau seandainya ada, capek-capek lah, carilah harta. Jadi berhasil-berhasil andanya balik ke Allah, Bu. Ada yang tanya lagi, Bu? Ya. Salah pegang ada itu jauh. Kalau awak ikut mengetahui atau menjadi saksi dalam pegang ada itu, apa awak terlibat di makan data yang haram, Ustaz? Kalau awak jadi saksi, awak saksi orang yang melakukan penganggadai, tentu awak tahu ba'a caranya tidak sesuai dengan syariat. Contohnya dipakainya harta tadi berlebih rupanya, ada ditargetkan tahunnya, tak ada Pak. Itu yang jadi masalah. Dia tidak ada target waktu. Jadi kalau seandainya awak satu dalam hal tu dan awak tak satu memakannya, tak ada masalah. Cuma kalau seandainya awak ada persaksian dalam hal tu, maka capek awak kecian ke orang ko, awak agih tahu ke orang ko, besok pegang gadai yang bentiko tidak diizinkan. Itu caranya supaya orang ko selamat. Jadi gua garandah tu, Bu, alhamdulillah ada beberapa keluarga yang sudah magiahkan haratuku ke pemiliknya balik. Tapi dengan syarat kalau seandainya kurang dari 1 tahun contohnya, makanya akan balik. Orang tadi membalikkan pitih, balik tadi. Itu Bu ya. Ada lagi, Bu? Orangnya lama meninggal, itu nampak payah, Bu. Cari ahli warisnya. Tak boleh do. Banyak-banyak semua sedekah ke orangnya.